Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, kalau kita bicara tentang salah satu transportasi yang ada di Indonesia, kereta api ya, mungkin menjadi salah satu transportasi yang cukup tua yang ada di Indonesia dan perkembangannya sangat jelas terlihat dan terasa gitu ya dari masa ke masa. Dan kalau kita sejak kecil mungkin identik pengen banget naik kereta api gitu ya dan mungkin terbawa juga sampai besar menjadi sebuah kecintaan akan kereta api. Ada juga sebuah komunitas Smart Listeners yang bergerak karena kecintaannya dengan kereta api. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan komunitas Edan Sepur. Audrey akan memandu siaran pagi hari ini dalam Smart Community dan sekarang sudah hadir Mas Rinto Setio Wibowo selaku Koordinator Wilayah Jakarta. Selamat pagi Mas Rinto. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Mas Rinto? Sehat ya? Ya, alhamdulillah siap. Alhamdulillah sehat. Dan juga kita sudah kehadiran Mas Diki Gunawan selaku Bendahara Komunitas Edan Sepur Wilayah 1 Jakarta. Selamat pagi Mas Diki. Ya, selamat pagi Kak. Oke, hari ini kita akan sharing terkait dengan kereta gitu ya. Kalau Audrey sih ingetnya ya zaman kecil pengennya merasakan sensasi naik kereta gitu ya. Sekarang karena dulu di Bandar Lampung gitu, mungkin jarang naik kereta. Sekarang pindah ke Jakarta kayaknya menjadi tempat yang sering gitu ya untuk menaiki kereta ataupun mungkin KRL lah lebih tepatnya. Tapi aku mau tanya dulu nih sama Mas Rinto dan Mas Diki, sebenarnya kecintaan pertama dengan kereta api itu sejak kapan sih? Mungkin dari Mas Rinto dulu ya. Boleh sharing? Oke, siap Mbak. Oke, untuk dari saya pribadi itu pastinya saat itu karena orang tua itu rumahnya itu di Jawa Tengah gitu ya. Jadi ketika saya kecil itu sudah sering diajak untuk naik kereta api untuk pulang ke kampung halaman gitu. Jadi akhirnya terbiasa untuk sering naik kereta api dan akhirnya saya pikir wah ini transportasinya kayaknya kok suka gitu makin lama gitu. Nah akhirnya enjoy buat ngejalanin sampai akhirnya pada titik ini saya masih menjadi penggemar kereta api itu. Oke, berarti karena pengalaman masa kecil ya, Iya betul. naik transportasi kereta api gitu. Ya, Kalau dari Mas Diki, dari kecil juga kah atau gimana Mas Diki? Mungkin udah bestie dari Orok kali ya. Gimana tuh bestie dari Orok? Saya pribadi ini kan kebetulan emang rumah juga dekat banget sama rel kereta gitu kan. Ya mungkin kecilnya itu sering diajak orang tua biasa sore gitu kan, habis mandi gitu terus ke pinggir rel gitu kan dari kereta dan sampai pulang kampung ke Indramayu pun kadang sama naik kereta juga gitu kan. Cuma ya berkelana pun itu dari kelas 5 SD udah sampai Sukabumi, Mbak. Oh, naik kereta api? Iya, naik kereta dari Tanah Abang lagi. Oke. Jadi memang masing-masing punya pengalaman tersendiri gitu ya dengan Iya. kereta api, juga mungkin tumbuh besar dengan kereta api. Tapi aku tertarik juga gitu, pengen tahu sebenarnya apa sih yang membuat Mas Rinto dan Mas Diki itu jadinya cinta sama kereta api ya? Apa sih mungkin sensasi ketika naik kereta api kah? Bisa melihat pemandangan kah? Atau justru mungkin sistem perjalanannya yang juga unik gitu ya? Karena kan per gerbong gitu dan lain sebagainya. Apa yang unik kalau dari Mas Rinto? Kalau dari saya sendiri, Mbak, kalau naik kereta itu kan ibarat kita pikirkan tuh refreshing gitu ya. Pastinya gitu kita keluar kota dan maksudnya kita pun ke suatu tujuan, suatu kota tuh ada tujuannya mau ketemu saudara, mau ketemu kakek nenek di kampung halaman gitu. Jadi kayak vibe-nya tuh kayak ini kayak perjalanan juga kita nikmatin juga gitu. Kita nikmatin perjalanannya nih, pemandangannya nih bagus. Sementara kita juga punya tujuan yang ibarat mau bertemu keluarga gitu. Jadi ya pokoknya kalau naik kereta tuh bikin pikiran tuh fresh lagi lah. Ya, sambil menikmati pemandangan ya. Berarti Betul. favorit perjalanan itu di jam-jam berapa Mas naik kereta? Pastinya ketika nggak malam hari ya gitu, karena kan kita bisa lihat pemandangan gitu ya. Oke, jadi sambil healing lah ya ibaratnya. Iya betul, Kata anak sambil sekarang. healing gitu. Kalau dari Mas Diki,
Gimana Mas Diki, apa yang bikin makin jatuh cinta dengan transportasi kereta api? Kalau saya pribadi nggak beda jauh sama Mas Rinto ya. Mungkin karena kita basicnya di hobi kereta api. Cuma kalau saya pribadi itu lebih seneng apa yang belum pernah saya jelajah di lintasan kereta itu saya jelajahi. Oh, Misalnya buat Pulau Jawa ini saya udah menyeluruh dari Merak sampai Banyuwangi itu udah pernah. iya. Dan terus kebetulan di tahun kemarin itu saya baru sampai ke Palembang. Iya. Dan itu baru belum semua gitu. Jadi baru Pulau Jawa udah full. Kalau buat Sumateranya baru setengahnya doang. Iya. Betul, Tercapai tunggu. aku relate banget gitu sama Mas Diki karena aku dari Sumatera dan memang transportasi kereta itu belum merata gitu ya di Sumatera. Iya. Kalau aku Apalagi ingat kalau dulu. dari tengah itu hutan semua. Iya, betul. Cepat sinyal. Karena aku dari Bandar Lampung, hanya ada kereta dari Bandar Lampung ke Palembang gitu ya. Jadi Iya. eh, Raja Basa nih itu. betul. Jadi perjalanannya juga cukup jarang dilakukan karena memang banyak yang masih memilih transportasi darat gitu ya, seperti Iya. bus, travel dan lain sebagainya. Cuman yang menarik kalau mungkin Mas Rinto dan juga Mas Diki tinggal di Jawa dan akhirnya juga melihat secara langsung gitu ya transportasi kereta api karena perkembangannya sepertinya cukup baik dan cukup besarnya di Pulau Jawa lah ibaratnya gitu. Jadi Iya, nanti kita akan sharing lagi gitu ya, terkait dengan komunitas Edan Sepur. Nah, aku juga penasaran, apa sih makna di balik Edan Sepur gitu? Ini bahasa apa nih artinya nih? Mungkin siapa nih yang mau sharing nih? Mas Rinto, Mas Mas Diki? Rinto. Mas Rinto, silakan Mas Rinto. Oke, boleh. Baik. Untuk komunitas, kita kan namanya komunitas Edan Spur Indonesia, Mbak, ya, gitu. Ya. Dimana mungkin yang di garis bawahi bahwa tadi Edan Spur gitu. Dari bahasa apa sih gitu kan ya. Jelas kalau kata Edan itu kan dari bahasa Jawa, Mbak, ya, gitu. Ya. Artinya kan gila gitu ya. Yes. Dan Spur itu juga bahasa Jawa artinya Spur itu kereta api gitu. Jadi maksudnya adalah gila kereta api seperti itu. Jadi maksudnya gila di sini yang apa ya bahasanya? Bukan yang ke arah apa ya psikologis Negatif yang lah tidak ya. normal gitu ya. Iya. Tapi lebih kayak punya ada rasa lebih lah gitu. Ada rasa lebih untuk mencintai sebuah transportasi yang bernama kereta api seperti itu. Untuk nama Oke. dari dan seperti itu sendiri gitu. Dan Yes. karena memang kita sebagai komunitas ini memang bertujuan sebagai untuk wadah gitu Mbak ya, wadah dari para pecinta kereta api yang ya nggak cuma di Pulau Jawa aja gitu, tadi ada dari Sumatera, mungkin dari daerah-daerah lain juga gitu ya, yang memang punya basic, oh kayaknya nih kereta api nih merupakan apa ya, wah bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi sesuatu yang apa ya, bisa membawa dirinya tuh lebih positive vibe gitu loh Mbak gitu. Jadi kayak akhirnya kita menjadi sebuah wadah menampung orang-orang yang memang mempunyai hobi yang sama seperti itu. Oke, setelah break ya, Mas Rinto dan juga Mas Diki kita cerita sebenarnya awal mulanya tuh terbentuk komunitas ini tahun berapa dan juga siapa sih yang mendirikan, yang mencetuskan gitu ya, ada komunitas Edan Sepur dan menaungi teman-teman yang suka ataupun cinta banget sama transportasi kereta api. Setelah yang satu ini, jadi Smart Listeners juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community sampai dengan jam 10 nanti dalam perbincangan bersama komunitas Edan Sepur. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listeners, Audrey menemani Anda dalam Smart Community, masih bersama dengan Mas Rinto dan juga Mas Diki selaku perwakilan dari teman-teman komunitas Edan Sepur, di mana komunitas ini ternyata komunitas yang mewadahi teman-teman yang suka banget sama transportasi kereta api. Cerita sedikit flashback mungkin terbentuknya tahun berapa sih Mas? Dan memang teman-teman pecinta kereta api sebanyak itukah sampai akhirnya terbentuk komunitas ini? Mas Rinto silakan. Ya, baik, Mbak. Untuk kalau kita tanya soal terbentuknya gitu ya, bahwa memang komunitas Edan Sepur Indonesia ini berdiri pada tanggal 5 Juli 2009 di Jakarta, tepatnya itu di Stasiun Jatinegara. Jadi memang saat itu ada beberapa dari pecinta kereta gitu. Kalau boleh disebutkan ada Mas Egifdel Haris, ada Mas Desya, Mas Armia, Mas Budi, Mas Agus, dan Mas Lukman gitu. Jadi waktu itu mereka di tanggal 5 Juli 2009 itu membentuk suatu komunitas, itu Edan Sepur Indonesia di Stasiun Jatinegara. Mungkin memang karena mereka merasa kayaknya kita butuh deh suatu wadah gitu untuk apa ya bahasanya, untuk jangka panjang ke depan gitu. Kira-kira ini yang pecinta kereta nggak sekedar apa ya, biar ada tempatnya gitulah, ada wadahnya sebagai oh dia nih suka kereta, dia suka kereta, apa kita satuin aja gitu ya. Dan akhirnya dibuatlah sebuah komunitas yang bernama Komunitas Edan Sepur Indonesia, seperti itu. Oke, berarti dari 2009 sudah cukup lama banget ya Mas ya? Ya, sudah cukup lama. Tapi memang teman-teman yang tergabung ini punya kecintaan tentang dunia kereta api sejak kecil kah? Atau juga banyak juga nih yang akhirnya tumbuh dewasa ya, mungkin menggunakan transportasi publik kereta api dan akhirnya jatuh cinta nih dengan kereta api?
Ya, kalau untuk hal seperti itu sebenarnya bermacam-macam, Mbak ya. Jadi Hmm. ada yang memang dari kecil. Jadi kita pun sebenarnya tiap tahun tuh ada rekrutmen gitu. Jadi rekrutmen member dan memang kita menanyakan gitu alasannya kenapa sih gitu mau gabung ke komunitas Edan Spur gitu. Dan memang ada yang alasannya bilang kalau oh dari kecil memang saya udah suka kereta atau mungkin ketika sudah besar sekarang saya sering naik kereta gitu. Kok makin lama jadi suka ya, akhirnya pengen nyari teman yang suka kereta juga gitu. Ada yang seperti itu. Oke, berarti Mas Diki kalau ngomongin tentang komunitas ini, komunitasnya hanya di Jakarta saja kah? Atau justru sudah menyebar nih ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain nih, Mas Diki? Kalau buat sekarang itu kita ada 3 wilayah, Mbak. Yang Oke, pertama wilayah 1 Jakarta, yang kedua itu wilayah 2 Bandung, terus yang ketiga itu wilayah 3 Cirebon. oke. Baru Jadi memang tiga. masih di sekitaran Pulau Jawa ya? Iya, betul. Oke, cerita sedikit mungkin perkembangan kereta api sebenarnya di Indonesia itu gimana sih? Karena kan seperti yang aku bilang ya, kalau aku sendiri di Sumatera ya taunya hanya sedikit gitu lintasan kereta api dan di Pulau Jawa kayaknya dari ujung ke ujung tuh terhubung. Nah, di pulau-pulau lain apakah ada gitu? Karena aku juga no clue banget nih terkait dengan kereta di luar Sumatera dan Jawa. Mungkin Mas Diki mau sharing nanti ditambahkan Mas Rinto mungkin silakan. Kalau perkembangan yang terbaru itu di Pulau Sulawesi, Kak. Oke, Itu Sulawesi. ada lintasan baru kereta sih, cuma dengan diameter keretanya itu lebih besar daripada yang di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera. Cuma Mhm. kalau yang di Pulau Sumatera, kalau nggak salah itu yang di regional Aceh deh, kalau nggak salah itu kayaknya sama yang di Sulawesi itu. Kalau di Mhm. Pulau Jawa sendiri, ya perkembangan pasti ada gitu kan, apalagi wilayah-wilayah sentral kayak di daerah Jakarta itu kan yang mencolok banget tuh double double track yang dari Manggarai itu loh Kak, yang Iya. sampai nah itu kan udah terlihat banget. Mungkin lintas-lintasan yang ke arah tengah Pulau Jawa atau ke arah timur, dan itu pun sama. Dan terakhir itu yang pas kayak saya ke Palembang itu, saya ngeliat itu perkembangan di lintas Sumatera itu benar-benar kayak dikebut banget gitu Kak. Oke. Jadi di sana tuh kalau menurut saya pribadi ya walaupun apa ya nggak semuanya tahu gitu kan, cuma datang ke sana ke Palembang terus lintasannya beda sama Pulau Jawa dan itu benar-benar dikejar, dia itu buat kargo kemungkinan besar, dia Hmm. banyak kayak driver gitu deh. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalian sampai memperhatikan lintasannya, Iya, mungkin apa ya, bentuk-bentuknya, besarnya tadi iya. diceritakan gitu. Nah, mungkin ada hal-hal lain nggak sih yang sebenarnya kalian nikmati ya sebagai pecinta kereta api, selain mungkin menikmati perjalanannya, Mas Rinto? Kalau saya sendiri sih mungkin dari segi dari segi sarana perkeretaapiannya Sarana, gitu ya oke. kan tidak hanya tadi udah dibilang sama Mas Diki bahwa prasarananya sudah dibangun double double track, terus di Sumatera juga sudah ada pembangunan segala macam. Mungkin kalau dari saya juga dari segi sarana perkeretaapiannya juga ya, karena kan memang saat ini PT KAI juga lagi gencar-gencarnya setiap tahun ada kereta baru, kereta eksekutif, kereta ekonomi pun diperbarui gitu. Jadi enggak yang kalau kita tahu kan bahwa kereta ekonomi itu yang mungkin di zaman dulu tuh yang Tegak ya. duduknya tegak gitu Mbak Iya. ya. Oh ya, tegak gitu kan kayak. Dan sekarang tuh udah mulai di-upgrade. Jadi untuk kereta-kereta yang seperti itu sudah diganti dengan paling tidak kursinya tuh sudah reclining gitu. Jadi yang sudah Mhm. bisa diatur untuk kemiringannya gitu. Untuk kelas ekonomi. Jadi Ya. menurut saya untuk dari perkembangan untuk sarana perkeretaapian ini sendiri sudah cukup terbilang maju, Mhm. sudah update gitu, diperbarui rangkaiannya seperti itu. Ya. Nah, cerita lagi, karena dulu aku kan memang tinggalnya di Sumatera ya, dan dulu image kereta api itu kayaknya kurang baik gitu. Mungkin di tahun 2000-an, 90-an gitu ya, semua tuh bisa masuk gitu ya. Bahkan Iya kalau betul. dengar cerita dulu, ayam, terus juga ya hewan-hewan semua bisa masuk gitu. Hmm. Nah, kalian Betul. kan mungkin juga melihat perkembangan itu ya. Sekarang sistemnya sudah sangat sistematis, terus juga sudah sangat rapi. Gimana sih teman-teman mungkin pecinta kereta api melihat perkembangan itu? Apakah memang dunia perkeretaapian semakin ke sini semakin baik nih dari sistem, penumpangnya, perjalanannya, dan track-nya dan lain sebagainya, Mas Diki? Kalau menurut saya benar-benar jauh banget. Soalnya Mhm. saya pernah ngalamin itu naik kereta itu sama domba, Domba, sama oke, ayam, ya. sama itu kandang burung itu saya pernah ngalamin sampai Aha, di titik itu. Dan terus juga kan kebetulan saya ini kan di lintas Tangerang, Riders gitu ya, kan. Jadi
tahu lintasan Tangerang itu masih single track, dari satu track itu jadi double track itu kan, itu perkembangannya juga cukup jauh. Dulu itu satu kereta ekonomi itu cadangan buat lintas Tangerang itu cuma satu, Kak. Oke. Itu nggak ada lagi. Kalau misalnya kereta ini mogok, ini harus ditarik ke depo, mungkin nunggu kereta cadangan bisa masuk lagi. Dan sekarang itu udah cukup lumayan tinggi trafficnya. Kalau dulu itu jam habis Isya lah, kisaran jam 7 itu kereta terakhir sampai arah Tangerang. Dan itu udah nggak ada lagi. Oke. Mas Rinto sempat juga mengalami momen-momen yang sama kayak Mas Diki? Mungkin Ya, waktu sama kecil? Mbak, sama aja. Oke. Karena kan waktu itu saya juga, apalagi kampung saya tuh di Jawa Tengah ya waktu itu. Jadi Oke. kan kalau tiap tahun tuh mungkin 2 kali sampai 3 kali tiap liburan semester sekolah itu saya kan selalu diajak orang tua untuk mudik gitu. Di mana saat itu kan tiket tuh nggak yang 100% duduk gitu loh Mbak. Jadi Betul. kalau misalkan tiket kursinya habis ya tetap dijual tapi dapat yang berdiri gitu kan. Jadi waktu itu memang bahkan waktu itu berdiri ya berjam-jam Mbak, kayak dari Jawa saya sampai ke Jakarta itu berdiri gitu karena nggak dapat tempat duduk gitu. Paling nggak ya kita duduk di bordes. Bordes itu semacam yang buat masuk keluar dari kereta gitu ya. Jadi Ya. kita mungkin di situ, apalagi zaman dulu juga mungkin ada yang di toilet, ada yang di sambungan kereta gitu. Saya waktu kecil merasakan hal seperti itu juga gitu. Yes, jadi cukup ikut bangga juga ya dengan perkembangan Iya, Iya, sistem betul. perkeretaapian Indonesia yang sudah sangat baik dan sudah sangat betul. rapi seperti itu. Nah, teman-teman dari komunitas Edan Sepur juga ikut terlibat nggak sih dalam menyuarakan hal-hal tersebut? Mungkin ada hal-hal yang menjadi masukan, menjadi saran gitu ya. Ada keterlibatankah dengan teman-teman dari KAI mungkin, Mas Rinto dan juga Mas Diki? Iya, kalau untuk hal itu kita kadang ada semacam fokus group discussion gitu Mbak ya. Jadi kita kadang diundang ikut berpartisipasi di acara-acara seperti itu, kemudian aspirasi-aspirasi dari kita sebagai komunitas untuk kemajuan perkeretaapian itu biasanya ditampung sama mereka gitu. Jadi mungkin nanti akhirnya sama mereka di follow up ke pihak KAI-nya bagaimana tindakannya selanjutnya seperti itu. Jadi kita ya sebagai komunitas pun juga harus memang menjaga, harus bisa ngasih juga masukan untuk perkeretaapian di Indonesia saat ini seperti itu. Ya, jadi tetap menjadi kontributor lah ya dalam Ya, betul. masukan dan juga saran-saran untuk keberlangsungan kereta api Indonesia lebih baik lagi, Smart Listeners. Nah, cerita dikit dong mungkin Mas Diki gitu ya terkait dengan komunitas ini. Sebenarnya sudah berapa orang nih Mas sampai dengan hari ini yang bergabung di komunitas Edan Sepur sendiri? Kalau buat di wilayah 1 kurang lebihnya tuh 200 member, Kak. Oke, yang aktif ya ini ya? Ya, Ya, 200 member lebih. 200 member lebih berarti terdiri di sekitaran Jabodetabek. Iya, betul. Itu hanya Ya. wilayah 1, belum wilayah 2, belum wilayah 3. Oke. Jadi kalau kisaran di wilayah 2, 3 tahu nggak Mas Diki? Nah, kurang tahu juga sih, Kak. Soalnya Oh, beda beda capture juga. oke. Jadi beda pengurusan ya. Jadi Iya. teman-teman di wilayah 1, 2, dan 3. Oke, nanti kita akan sambung lagi nih. Aku penasaran sebenarnya apa-apa lagi sih yang teman-teman lakukan di komunitas ini. Apakah traveling bareng naik kereta atau justru mungkin hunting foto bareng? Gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi, Smart Listeners, setelah ini kita akan mengetahui lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan apa yang teman-teman Edan Sepur lakukan dalam menyalurkan kecintaannya di dunia kereta api. Selain satu ini, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Community, semakin mengenal ya akhirnya ya dengan dunia kereta api yang menarik, Smart Listeners. Tadi juga sempat sharing-sharing sama Mas Rinto dan juga Mas Diki, mungkin awalnya Audrey kira kereta apinya ini hanya kereta api lintasan yang mungkin konvensional gitu ya, ternyata kayak MRT, LRT juga teman-teman punya kecintaan gitu ya untuk menyalurkan apa ya, keedanannya lah ibaratnya ya, di MRT dan LRT yang kita tahu ini teknologinya lebih canggih lagi gitu. So mungkin boleh sharing Mas, kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman lakukan untuk menyalurkan hobi di kereta api ini? Mas Rinto atau Mas Diki nih? Silakan. Yang lain Mas Hendra. Oke, nanti ditambahkan Mas Diki. Oke, baik. Untuk kegiatan kita sebenarnya gini Mbak ya, jadi kalau untuk dari Komunitas Eden Sport Indonesia, kita juga untuk berkegiatan tuh berkolaborasi dengan beberapa instansi perkeretaapian gitu. Contohnya ya misalkan LRT Jabodebek ya, terus juga KAI Komuter gitu ya. Nah, kalau untuk contoh yang LRT Jabodebek misalkan, jadi kita kemarin tuh 2 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu kita mengadakan kopdar gitu, di mana kopdar itu pertemuan antara member gitu ya, member dengan pengurus di Komunitas Edan Sport Wilayah 1 Jakarta, di mana kita mengadakan pertemuan itu di dalam depo LRT gitu, di dalam depo LRT Jabodebek gitu di Bekasi gitu. Jadi kita ke sana pun nggak sekedar cuman datang gitu, tapi karena kita juga punya pengen tahu sih sebenarnya kalau di depo tuh kereta LRT itu gimana sih gitu, perawatannya seperti apa sih gitu, perawatan harian atau bulanan gitu ya. Jadi kita juga ke sana
belajar gitu. Jadi kita ngumpul-ngumpul, ada kopdar dan saling mengedukasi juga sebenarnya gitu. Kemudian event belajar bareng LRTJ, jadi LRT Jakarta. Jadi dimana kita juga diajak untuk keliling depo LRT Jakarta gitu. Gimana sih kita pengen tahu sarana kereta itu di sana, misalkan perawatannya seperti apa, pemeliharaan seperti apa, dan sampai akhirnya kalau kereta siap operasi itu seperti apa gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan instansi perusahaan itu juga sambil belajar gitu. Kita sambil mendapatkan edukasi seperti itu. Oke, oke. Jadi banyak hal yang dipelajarin ya, justru ngelihat Iya, sistemnya, ngelihat bagaimana ya, betul. teknisnya gitu ya, lebih dalam. Kalau dari Mas Diki mungkin ingin menambahkan Mm. hal-hal apa lagi sih yang mungkin cukup menarik ya yang bisa diikuti teman-teman dari komunitas ini, Mas Diki? Yang tadi dijelaskan sama Mas Rinto itu kan mengenai mungkin kopdar gitu kan. Ya. Kebetulan di komunitas Sepur ini kita ini udah kayak apa ya, partner atau rekanan dari KCI gitu kan. Mungkin di setiap ada kegiatan entah itu disiplin perlintasan gitu kan, yang mungkin bisa kita katakan itu cukup rutin gitu kan. Jadi kita ini selalu dilibatkan oleh instansi-instansi yang lainnya juga di luar dari KCI, entah itu dari KAI juga gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih, bukan cuma sekedar normalnya orang hobi kan cuma wah naik kereta, foto kereta, Iya. video kereta. Itu kita tuh di luar itu semua. Mungkin yang foto terus yang video atau segala macam itu udah kita lewatin. Jadi kalau di komunitas ini kita lebih banyak kegiatannya tuh di luar yang tadinya tuh cuma sekedar foto itu aja sih, Kak. Iya. Yes, yes, yes. Karena melihat juga Hmm. kan perkembangannya sekarang. Ya, Ya, silakan jadi Mas Rinto. ya kalau mulai nambahin ya. Jadi Iya, boleh silakan. maksudnya itu tadi KCI itu KAI komuter gitu. Jadi Iya. kita setiap bulan itu Ya. rutin mengadakan kegiatan disiplin perlintasan atau sosialisasi di Oke. perlintasan sebidang di sekitar area Jabodebek gitu, Jabodetabek gitu ya. Jadi kita setiap bulan bersama KAI komuter mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dari pengguna jalan raya gitu, biar biar tertib gitu ya, biar Ya, nggak nerobos ketika palang pintu betul. sudah tertutup, ketika sirene itu sudah berbunyi seperti itu. Jadi kita memang apa ya bahasanya, kita masuk komunitas tuh nggak cuma sekedar yang tadi dibilang hanya foto-foto kereta, video kereta, jalan-jalan doang gitu, tapi kita juga ada selain kita dapat ilmu gitu ya, kita juga bisa bahasanya menertibkan masyarakat gitu, Yes. membagi kegiatan kita kepada masyarakat seperti itu. Yes. Nah, aku juga tertarik nih Mas membahas tentang ketertiban masyarakat ya, karena beberapa kali mungkin akhir-akhir ini juga cukup banyak ya terjadi peristiwa-peristiwa yang nggak kita inginkan yang terjadi di lintasan Iya. Iya. kereta api gitu. Nah, ini sebenarnya Mm. yang harus diperbaiki gitu ya, dari sisi teknis mungkin palangnya kah? Atau justru memang awareness kita nih masyarakat yang belum paham gitu ya terkait dengan pentingnya gitu melihat situasi ataupun kondisi kanan kiri, terus juga mungkin simbol-simbol yang dilakukan teman-teman dari KCI gitu untuk bisa kita lebih aware lagi tentang keselamatan kita. Mungkin kalau itu memang dari masyarakatnya Mbak ya kurang aware gitu ya terhadap kondisi gitu, di mana kita udah kalau dibilang namanya perlintasan sebidang tuh biasanya sudah ada palang pintu, sudah Ya. ada sirene. Jadi sebenarnya tuh kalau mungkin kita sebagai masyarakat harusnya udah paham gitu. Oh, ini kan palang sudah tertutup nih, sirene sudah berbunyi nih. Artinya kita harus memperlambat bahkan yang menghentikan kendaraan kita sebelum melewati palang perlintasan gitu. Cuman balik lagi ke masyarakatnya itu seperti itu. Cuma kan kita sebagai komunitas dan instansi pemerintah juga berusaha untuk melakukan tindakan preventif gitu ya dengan hal seperti itu. Cuman ya tadi dibilang balik lagi memang ke si masyarakatnya itu sendiri yang masih kurang aware gitu dengan kondisi yang ada di perlintasan seperti itu. Oke, jadi ini jadi PR juga ya sepertinya dari teman-teman Eden Sepur untuk mengedukasi teman-teman pentingnya mungkin kita menjaga keselamatan terlebih ketika kita melintasi lintasan kereta api gitu. Nah, yang menarik juga dari komunitas ini gitu kan bahwa mungkin tidak hanya kereta api secara konvensional yang tadi aku bilang gitu ya. Sekarang kan ada yang baru, ada MRT, ada LRT, bahkan ada WUS juga kereta cepat gitu. Gimana sih teman-teman melihat Ya, perkembangan ini? Wush. Apakah
ke depannya nih perkeretaapian Indonesia akan semakin baik lagi karena kan tanggal 28 kalau nggak salah 28 September tuh kita peringati ya sebagai Hari Kereta Api Nasional kalau nggak salah ya, Mas Rinto dan juga Mas Diki. Ya, Apa sih harapan teman-teman untuk ya, betul, dunia betul, betul, perkeretaapian betul. Indonesia? Silakan, mungkin satu-satu Mas Rinto dulu mungkin. Oh, baik. Kalau harapan saya pastinya dengan adanya kereta cepat itu ya, dengan adanya WUS itu kita merasa wah berarti Indonesia ini dalam bidang perkeretaapian ini cukup maju gitu ya, bahkan nggak kalah dengan apa ya negara Asia Tenggara yang lain lah gitu ya. Kita punya kereta dengan kecepatan sampai 350 km per jam gitu. Itu bahwa ya prestasi untuk negara Indonesia itu cukup baik gitu ya, karena ada kereta seperti itu. Kemudian juga kalau dibilang ke depannya seperti apa ya pastinya kita berharap kalaupun ada kritikan, ada masukan dari masyarakat gitu ya tentang laporan-laporan entah apa ya biasanya di kereta api gitu ya atau KRL biasanya kan kalau misalkan pengguna KRL tuh yang sering apa sih bahasanya sering komplain lah gitu ya Ini ya. jadi hal-hal seperti itu bisa didengarkan gitu jadi Iya. komplain-komplain seperti itu bisa didengarkan dan akhirnya bisa ya ditingkatkan lagi dalam aspek-aspek yang harus ditingkatkan gitu. Kalau dari Mas Diki mungkin menambahkan Mas Diki? Menurut saya ya semakin ke depan ini mungkin bisa lebih banyak terobosan yang sekarang ini sudah menjadi terobosan terbaik, pasti ada terobosan yang lebih baik lagi gitu kan. Contohnya yang tadi Mas Rinto itu udah bilang, yang kereta-kereta ekonomi itu kan yang mungkin dulu kita pernah rasain tuh ekonomi berdiri tegak berapa jam sekarang bisa di reclining gitu kan. Nah mungkin kedepannya bakal ada lagi, oh mungkin kereta sebutannya apa lagi yang tadinya cuma kereta wisata gitu kan, terus sekarang ada sleeper, ada luxury, ada segala macam gitu kan. Dan itu udah pasti pelayanannya ya semoga semakin lebih bagus lagi. Amin, amin, amin. Tapi gimana untuk pemerataan perkembangan perkeretaapian di Indonesia gitu ya? Karena kan ya nggak dipungkiri ya Mas Diki, Mas Rinto bahwa kereta api ini mungkin yang cukup lengkap ya adanya di Jawa aja gitu. Tapi Ya, tadi Sulawesi aja baru gitu. Aku nggak tahu di Kalimantan seperti di Papua apakah sudah ada gitu. Dan mungkin teman-teman melihat situasi ini apakah ke depannya gitu ya di pulau-pulau lain ini juga kayaknya bagus nih kalau dilengkapi dengan transportasi perkeretaapian. Mas Rinto mungkin nanti ditambahkan Mas Diki. Baik, kalau dari saya mungkin kalau misalkan tadi dibilang tuh selain Jawa tuh ada Sumatera Mbak, ya, di mana di Sumatera itu contoh lah di kota Medan itu sudah ada kereta bandara. Di Betul. kota Padang itu juga ada kereta bandara. Jadi yang mengkoneksikan antara stasiun besar, stasiun Padang ke bandara di Padang, kemudian di kota Medan ke Bandara Kuala Namu gitu. Udah gitu kan juga dari bandara ke tengah kota gitu ya. Dimana menurut saya itu di Sumatera sudah mulai ada perkembangan sih Mbak ya. Jadi kemajuan dari perkeretaapian di sana gitu. Untuk di Sulawesi ya mungkin karena tadi di awal sudah bilang Pak Diki bahwa di sana ada pembangunan gitu ya. Mungkin pembangunannya belum yang semasif di Jawa gitu ya, kayak terlihatnya gitu ya. Cuman mungkin kedepannya ya diharapkan itu tidak hanya untuk di Jawa dan Sumatera aja gitu, tapi di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan mungkin planning-planning untuk di Papua itu juga semoga bisa terrealisasikan juga gitu. Karena kan namanya pemerintah pasti dia punya program Mbak ya di pulau-pulau lain pasti sudah ada gitu. Cuman kapan realisasinya itu kan kita masih menunggu gitu seperti itu. Ini jadi harapan kita ya. Semoga kita sabar menunggu gitu. Kalau dari Mas Diki, gimana Mas Diki melihat perkembangan di luar Jawa dan Sumatera? Ya kurang lebih sama kayak Mas Rinto, cuma yang benar-benar menurut saya tuh secara signifikan kelihatan banget itu baru di Pulau Sumatera aja sih. Terutama itu benar-benar di lintas Palembang itu kayak benar-benar dikejar buat kargo terus gitu. Betul. Ya, kalau misalnya di Sulawesi, ya semoga bukan cuma di area-area yang benar-benar baru dilintasi itu doang kan. Semoga bisa diperpanjang lagi rutenya gitu kan. Mungkin bukan yang tadinya dari satu lintasan terus trafficnya jadi nambah jadi double track gitu kan. Entah itu mungkin nambah rute lagi jadi percabangan yang tadinya ini satu lain jadi dua lain gitu. Iya Untuk sih. pulau-pulau lainnya sih ya mungkin ya gimana kebijakan dari pemerintah sendiri ya kayak. Mungkin Kalimantan kali nanti ya yang akan cepat mungkin berkembang ya apalagi karena ada IKN ya. apalagi kan sekarang masuknya kan udah IKN gitu kan Kak. Betul. Ya mungkin kedepannya ada gitu kan.
Oke, oke. Nah, nanti Iya. kita akan sharing juga di sesi terakhir. Aku penasaran, mungkin masih banyak fakta-fakta yang kita nggak tahu gitu ya, orang-orang awam nggak tahu terkait dengan kereta api. Mungkin Mas Rinto, Mas Diki boleh dong sharing fakta-fakta unik ya, yang ada di balik dunia perkereta-apian yang mungkin kita nggak tahu nih. Jadi tolong di-spill, setelah ini kita akan ngobrol lagi untuk sesi yang terakhir dalam Smart Community bersama dengan komunitas Edan Sepur. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, terima kasih Smart Listeners, Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Community. Audrey masih bersama-sama dengan Mas Rinto dan juga Mas Diki selaku perwakilan dari komunitas Edan Sepur wilayah 1 Jakarta. Ya, ternyata kecintaan mereka di dunia kereta api ini cukup mendalam, Smart Listeners. Jadi kita tanyain langsung sebenarnya fakta-fakta unik apa sih yang ada di dunia perkeretaapian yang mungkin orang-orang awam ataupun orang-orang yang cuma menikmati perjalanan aja nih nggak tahu. Dan mereka mungkin tahu gitu karena mendalami hal-hal di balik dunia kereta api. Mungkin dari Mas Rinto, kira-kira apa Mas yang mungkin boleh di-spill terkait dengan dunia perkeretaapian yang unik, Mas? Ya, kalau dibilang unik gitu Mbak ya, kalau unik yang memang masyarakat tuh banyak yang belum tahu gitu ya, bagaimana dunia perkeretaapian kita gitu ya. Pasti orang-orang tuh mungkin ngerasa ya itu Mbak, sampai di titik ini tuh banyak orang yang memang belum tahu kelas ekonomi itu sudah jauh adanya perubahan gitu. Bahan ya? Sudah jauh berubah gitu, terutama dari tempat duduknya gitu ya. Jadi memang orang tuh mungkin menggunakan transportasi lain tuh karena merasa ekonomi duduknya nih masih tegak nih kursinya nih dan harus berjam-jam dengan kondisi seperti itu gitu. Bahwa ekonomi ya, terutama gitu. Itu tuh kursinya sudah benar-benar nyaman gitu loh Mbak bilang. Kalau untuk kereta-kereta yang sudah di permajaan, entah yang kereta baru ataupun kereta lama yang dimodifikasi gitu. Jadi untuk kereta yang kursinya nyaman itu nggak hanya untuk kereta yang baru saja baru saja diresmikan gitu. Tapi kereta-kereta yang zaman dulu gitu. Itu dimodifikasi gitu. Kursi-kursinya yang tadinya tegak akhirnya bisa jadi nyender, ada reclining seat-nya seperti itu. Jadi mungkin banyak orang yang belum update soal dari
tempat duduk kereta ekonomi seperti itu untuk fakta yang ekonomi gitu ya. Terus kemudian kalau boleh nambahin fakta-fakta unik lainnya, mungkin kalau misalkan kita naik KRL gitu ya, kadang kita naik KRL tuh orang banyak yang belum tahu kalau misalkan naik KRL itu bayarnya itu bisa 3.000 gitu. Oke, Bisa 3.000. 3.000 tuh maksudnya gini, Aha, kita masuk, jadi kita bisa masuk dan keluar di stasiun yang sama itu bayar 3.000 Mbak gitu. Jadi oke. memang sudah dari dulu tuh ada aturan seperti itu. Nah, banyak orang yang merasa misalkan dia berangkat nih, Mhm. terus ada barang yang tertinggal atau apa gitu, balik lagi gitu. Tapi dia khawatir kalau keluar di situ lagi Iya, ntar kena denda, ntar kena suplisi karena keluar di stasiun yang sama iya. gitu. Padahal gitu ya, kalau misalkan keluar dan masuk di stasiun sama itu nggak masalah dan Mhm. hanya dipotong kenanya 3.000 aja gitu. Nah itu sudah Oh, ada ini Mbak. Jadi kalau kita naik kereta itu kan boarding ya. mhm. Jadi kita Iya, kalau misalkan di saat ini itu ya sudah ada yang namanya face recognition gitu. Sudah iya. ada namanya scan wajah. Jadi kita kalau boarding kereta tuh nggak harus kayak nyetak tiket lagi, ngantri lagi gitu ya buat nyetak tiket itu gitu. Tapi cukup udah langsung ke apa namanya ke tempat boarding passnya Mhm. gitu. Dimana di situ sudah ada gerbang FR-nya, face recognition, dimana kita udah tinggal kita liatin bukti pembelian, terus muka kita di scan di boarding, udah langsung tinggal masuk ke Peraya Gambir, Bandung. Mhm. Jadi memang belum ada di semua stasiun gitu. Paling itu sih Mbak yang fakta-fakta unik yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Oke, ini membantu banget ya, terlebih mungkin ya tadi, ketakutan untuk turun di stasiun yang sama, ketika masuk dan juga keluar ya, ternyata hanya 3.000 aja small listeners. Terima kasih Mas Ri Iya. untuk insight-nya gitu ya. Dari Mas Diki apa Mas yang mungkin yang lain juga yang Mas Diki baru tahu juga mungkin ya, ketika gabung ke komunitas Edan Sepur, Mas Diki? Ini saya mau menambahkan yang tadi Mas Rinto jelaskan, kayaknya tadi sedikit kurang jelas. Nah, terus yang face recognition itu baru ada di stasiun-stasiun yang besar aja. Rata-rata sih, ya kayak misalnya Gambir gitu kan, Bandung, terus Cirebon, mungkin Purwokerto juga udah masuk gitu kan. Nah, itu soalnya saya ada beberapa kali ke singgah stasiun itu udah face recognition. Wah, Enaknya itu pakai face recognition itu kita daftarin sekali, mhm, itu kita udah nggak perlu kunjukin tiket lagi, tinggal nunjukin wajah ke gate, itu udah langsung kebuka gate-nya. oke. Tuh, terus Iya, buat penumpang-penumpang KRL, mungkin banyak yang belum tahu juga gitu kan. Ini bukan promosi ya. Jadi kalian itu bisa beli tiket KRL itu bisa menggunakan aplikasi Gojek. Nah, jadi kita tuh kayak nggak perlu beli kartu KRL ini harus misalnya 10 orang harus kita beli 10 itu nggak perlu. Jadi oke. tinggal download aplikasi Gojek itu sendiri, tinggal diisi saldo GoPay-nya, nanti bisa beli tiket itu seingat saya itu maksimal 10 barcode. Jadi Oh, tinggal kita scan doang. mhm, Jadi kan bisa lebih hemat lah keuangannya, nggak semuanya harus beli tiket betul, fisik gitu kan Kak. iya. Itu yang banyak belum diketahui sama masyarakat umum sih Kak. Oke, oke, oke. Jadi karena Mas Rinto dan Mas Diki main nih ke Smart Community, kita jadi tahu gitu ya, ternyata Hmm. banyak hal-hal yang bisa kita, manfaatkan lah ya dari dunia Ya. perkeretaapian. Nah, cuman kan memang, apa ya, bahwa orang-orang dari, Edan Sepur ini kan cukup banyak juga ya, tadi Iya. dikatakan 200 orang. Nah, gimana sih teman-teman, untuk bisa memprovide ataupun mungkin untuk teman-teman yang baru dengar terus, ternyata ada ya komunitas yang bisa menyalurkan hobi saya ataupun menyalurkan kesukaan saya. Join-nya gimana nih, Mas? Apakah hanya orang-orang terpilih nih yang bisa join nih? Atau semuanya yang suka kereta api bisa ikutan, komunitas Edan Sepur? Baik, kalau dari saya ya, jadi untuk masuk ke komunitas Eden Sport Indonesia itu pasti ada kriterianya Mbak gitu, tetap ada Oke. syarat dan ketentuannya gitu, di mana kita ada minimal umurnya juga ya, Mhm. kita ada umur minimalnya tuh 16 tahun ya, seingat saya Pak Diki ya, Iya, 16 tahun ya, jadi Oke. minimal 16 tahun, kurang lebih kan ya kelas SMA ya, masuk Ah, iya. SMA lah itu. Jadi kelas kelas satu. ya, jadi kita ada minimal usia 16 tahun dan kalau misalkan dibilang orang tertentu atau enggak
Enggak, Mbak, siapapun yang suka kereta, yang mau mendalami tentang dunia perkeretaapian itu monggo gabung ke komunitas kita seperti itu. Kita terbuka dengan mereka-mereka semua, entah mereka mau menyalurkan hobi atau mungkin mau mencari wawasan di dunia perkeretaapian, itu kita terbuka buat mereka yang mungkin kalau misalkan mau daftar itu silakan bisa mantau di media sosial kami gitu. Karena kita setiap ada rekrutmen itu pasti kita menyebarkan flyer gitu ya. Kita menyebarkan flyer buat rekrutmen dan mereka bisa daftar silakan kalau mau bergabung seperti itu. Oke, boleh spill Instagramnya di mana Mas Rinto? Boleh, kalau jadi kita kan karena wilayah 1 Jakarta, Mbak ya, jadi kita ada @edanspurjkt. Nah, kalau misalkan pusatnya, jadi gabungan antara wilayah 1, wilayah 2 Bandung, dan wilayah 3 Cirebon, itu Edanspur, itu akun pusatnya gitu. Di Instagram kita fokus di Instagram sih, Mbak, kalau untuk itu gitu. Yes, jadi teman-teman bisa langsung cek Instagramnya ya. Mungkin lihat dulu kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman Edan Sepur lakukan ya untuk meluapkan cintanya dengan dunia kereta api. Nah, mungkin tersisa sekitar 4-5 menit lagi nih Mas. Cuman seperti yang aku bilang kan bahwa tanggal 28 September kita rayakan sebagai Hari Kereta Api Nasional, di mana ini mungkin menjadi pengingat juga ya untuk para insan-insan perkeretaapian untuk terus meningkatkan kualitas, kenyamanan dan juga keamanan gitu ya, dari dunia perkeretaapian Indonesia. Kalau dari teman-teman Edan Sepur sendiri, harapannya sendiri untuk, dunia perkeretaapian Indonesia, seperti apa sebenarnya? Mas Rinto, Mas Diki, silakan. Kalau buat saya pribadi, namanya harapan paling besar itu di kereta api gitu ya. Yang bisa kita dengar tadi yang Mas Rinto jelaskan, banyak perubahan-perubahan gitu kan. Dan dari gitu juga kan tanggal 28 besok itu kan kayak apa ya? Normalnya itu di tiap tahun ada open house ya Pak Rinto ya. Ada open house di Balayasa. Balayasa. Iya, untuk di Jakarta itu ada di Manggarai Kak. Dan biasanya itu dibuka untuk umum. Jadi warga-warga yang mungkin warga sekitaran, warga di lintas Jabodetabek itu bisa ikut ke acara itu. Oke, jadi bisa ikutan ya di acara Iya, ya, tadi ya. Oke, kalau dari Mas Rinto, seperti apa harapannya Mas Rinto? Ya, kalau dari saya pasti harapannya besar, Mbak ya, terhadap dunia perkeretaapian gini, di mana saya juga sudah menyukai kereta api sejak kecil, kemudian saya juga aktif sebagai konten kreator perkeretaapian gitu. Jadi benar-benar update banget kira-kira ini kereta yang baru tuh apa, yang harus diperbaiki apa, yang harus ditingkatkan lagi apa gitu kan. Jadi saya harapannya ya sebagai operator gitu ya PT Kereta Api bisa mendengarkan aspirasi gitu ya dari masyarakat bagaimana untuk kemajuan perkeretaapian itu sendiri gitu, untuk kenyamanan penumpang, prioritas ya gitu ya. Jadi apapun yang PT KAI lakukan gitu, pasti kan ada timbul reaksi gitu. Oh, ini harusnya kira-kira apa yang diperemajakan, apa yang harus diperbarui gitu. Jadi intinya lebih kayak mendengarkan aspirasi dari masyarakat sih untuk kemajuan perkeretaapian itu sendiri, seperti itu. Oke, dan semoga perkembangan perkeretaapian kita harapkan juga bisa merata ke seluruh Indonesia sehingga Iya. koneksi dari satu wilayah ke wilayah lain itu bisa terhubung dengan salah satu transportasi yang cukup tua ya dan juga legend gitu di Indonesia. Dan semoga teman-teman dari Edan Sepur juga bisa terus menyuarakan ya harapan-harapan dari masyarakat pengguna transportasi kereta api, begitu juga bisa terus membagikan update-update informasi gitu ya. Karena mungkin kita nggak paham nih teman-teman yang langsung in touch gitu ya dengan KCI, dengan KAI dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa tadi follow Instagramnya di mana Mas Rinto? Di @edanspur.id. Nah, di situ ya. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih Mas Rinto, Mas Diki sudah mau Ya. sharing di pagi hari ini dan salam untuk teman-teman Edan Sepur. Semoga terus bisa menikmati perkembangan perkeretaapian Indonesia. Dan juga semua listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan pagi hari ini. Semoga menjadi wawasan baru untuk kita yang mungkin selama ini hanya menjadi penumpang kereta api. Kami pamit semua listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.
Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.